Melanjutkan chapter sebelumnya, Yusei yang malah maju ninggalin gawang dan melakukan tackle dengan berani. Bahkan Wakasu teriak, "Bodoh, kau tidak akan sempat." Akan tetapi ternyata Yusei beneran nyampe duluan. Dia berhasil menang duel lawan Kaiji dengan men-tackle, membuat Wakasu dan Saku terkejut shock. Tapi ternyata si Yusei malah nggak nyadar tubuhku bergerak sendiri. Aksi nekat itu beneran membuat Wakasu shock banget. Lalu Koyama berkata, kiper yang gue butuhkan buat bikin semua gol itu dia orang yang berani mengambil risiko. Karena cuma ada di depan sana ada jalan buat menembus. Nah, gara-gara Yusei nekat maju, dia sendiri shock dan kebingungan melihat lapangan kok kelihatan beda dari tadi. Sebenarnya apa yang terjadi? Tapi Yusei langsung switch fokus ketika melihat pergerakan Arashi dan dia langsung memberikan bola ke wakil kapten. Di sisi lain, Saku ngasih perintah yang sama ke pemain bertahan. Lalu Sun yang dioper bola tadi sama Yusei, dia pun kesal dan pikir sekarang buat balikin bola dulu aja. Tetapi tiba-tiba Yusei teriak sangat kencang untuk berbalik. Seketika Sun terkejut dan mengikuti arahan Yusei, di mana dia juga langsung kaget karena melihat Arashi yang bebas tanpa penjagaan. Sun pun langsung memberikan umpan sambil tersenyum, maju sana anak tahun pertama. Di sisi lain, Saku bingung kenapa Arashi lepas padahal sudah dikunci total. Lalu dengan badasnya, Arashi sengaja tersenyum dingin menatap Saku dan itu membuat Saku keringet dingin. Gak kalah gokilnya, Arashi melewati tackle dengan meloncat. Dia terus mendribble maju dan Saku terus teriak buat hentikan apapun caranya. Dan yang paling epic dan kerennya, Arashi pamerin skill lagi ngelewatin dua pemain sekaligus bahkan dengan nutmeg. Dengan skill individu gila, Arashi sampai duel one-on-one dengan Sakuta. Dia terlihat keluar dari gawangnya dan beneran sambil kesal banget. Tetapi paling mengejutkannya, si Arashi dengan sengaja melakukan shoot ke atas melewati pala Sakuta dan berhasil mencetak gol. Tentu saja semuanya senang dengan gol pertama mereka melawan Tokyo Carlo. Dan lucunya Arashi malah nggak mau dikerumuni para senpai. Di sisi lain, Yusei terlihat sangat senang sampai dia teriak kencang. Pas lagi asik selebrasi bareng, ada flashback masa kecil Yusei dan Arashi. Dulu, Yusei sama Arashi kecil lagi nonton sepak bola SMA di TV dan beneran melihat pemain cetak gol dengan chip shoot lewatin pala kiper. Nenek mereka bilang kalau stadion itu full banget sama penonton. Lalu mereka berdua beneran seneng banget dan jadi pengen main bola di depan penonton sebanyak itu. Lalu Yusei ngajak tos ke adiknya untuk bakal main juga. Ayo kita lakukan dan main di Stadion Nasional. Dan dengan gol Arashi tersebut, Toyohiga berhasil unggul 1-0 di menit 32 dan Yusei terlihat benar-benar sangat senang. Masih dalam latih tanding, akhirnya tim Toyohiga berhasil mencetak gol lewat Arashi yang sengaja mencip bola. Dan yang mengejutkannya, Yusei tiba-tiba terkejut dan teringat masa kecilnya nonton bola bareng Arashi. Jadi inikah sepak bola ternyata begini? Di pinggir lapangan, Hiyori terlihat sangat kagum dengan Arashi. Tapi bagi pelatih, dia justru kaget keluarnya Yusei. Kalau kiper maju sampai depan lawan dan keluar dari area penalti, biasanya itu tindakan bunuh diri. Soalnya kalau keluar kiper nggak bisa pakai tangan. Lalu imutnya, Hiyori baru tahu dan sangat senang. Nah, pertandingan dilanjutkan lagi dengan sisa waktu 7 menit lagi di babak pertama. Tapi Toyohiga beneran masih menggokil. Lewat umpan-umpan dan Arashi yang lari sangat cepat. Bahkan gilanya, di 7 menit tersebut Arashi beneran cetak gol sampai hat-trick menjebol gawang Saku 3 kali.
Di sisi lain, kocaknya pas disemangatin, Sakutaka malah kesal dan marah ke rekan setimnya. Dia teriak kesal, jangan gampang banget biarin bola lewat ke nomor 11. Lalu ada rekan setimnya atau lebih tepat sang kapten bilang, udahlah diam aja dan jaga gawang, sekarang sepak bola bukan soal komando darimu lagi. Di bangku cadangan Toyohiga, semuanya pikir bakal menang dengan Arashi yang cetak hat-trick. Bahkan kapten pikir kiper lawan pasti kena mental. Awalnya itu dari keluarnya Yusei dari gawang dan gol pembuka chip shoot dari Arashi. Tapi Koyama bilang untuk Yusei, jangan jadi lengah, pertandinganmu belum selesai. Skor kini itu 3-0 dan waktu sisa 1 menit tambahan babak pertama yang dimana pemain Carlo melakukan umpan long ball kepada Gabriel. Di sisi lain, Yusei sangat fokus dan melihat Kaiji lari lagi dan teriak buat awasi. Tetapi Gabriel berkata, aku nggak cuma bisa assist doang karena gokilnya dia malah backheel bola dan lari ke belakang dan bahkan muter lagi maju berhasil melewati para pemain bertahan Toyohiga dan sekarang berhadapan dengan Yusei. Yusei sendiri sadar kalau aku nggak bisa bertahan sampai akhir dan membuktikan tempatku di lapangan benar-benar hilang. Aku ingin terus bertahan di sini. Seketika Yusei juga ingat dirinya yang nonton bola di TV bareng adiknya. Buat apa kau main sepak bola, Harumi Yusei? Lalu yang dimana gokilnya, Yusei beneran berhasil menepis tendangan kencang Gabriel dengan satu tangannya, membuat semua orang terkejut. Tetapi sungguh malang karena ada Kaiji yang tiba-tiba muncul ingin menyambut bola. Hal tersebut membuat Yusei terkejut kenapa dia ada di situ. Dan ya pada akhirnya Yusei pun beneran kebobolan. Dan yang paling menyakitkannya, setelah gol itu bahkan peluit berakhirnya babak pertama sudah berakhir, beneran baru ditiup. Skornya jadi 3-1, tentu saja Yusei kembali dengan kepala nunduk. Tapi tiba-tiba dia teriak, berikutnya aku pasti bakal nepis, tolong biarin aku main di babak kedua juga. Tetapi kocaknya dia langsung dipukul perutnya sama Koyama yang tersenyum begitu ya. Yusei dan Wakasu bingung lalu Koyama bilang, tapi ini sesuai janji. Di babak kedua pergantian kiper, aku serahkan padamu Wakasu. Pertandingan babak pertama sudah selesai, kini giliran kiper Wakasu. Nah, sebelum lanjut pertandingan, kita kilas balik dulu soal Wakasu kecil. Yang ternyata emang dari kecil dia ceria banget dan suaranya terlalu kenceng. Tapi ada hari dimana dia pengen tahu obrolan anak lain di sekolah kanak-kanak, tapi dia malah dikucilkan karena suara Wakasu itu selalu keras terdengar. Karena suara Wakasu terlalu keras, dia jadi merepotkan banyak orang. Lalu di hari pelajaran olahraga, Wakasu yang sadar dan ingin nahan diri, dia nggak sengaja teriak kencang. Dia pikir bakal diomelin, tapi guru olahraga senang dan nawarin Wakasu untuk jadi kiper. Disitulah Wakasu bertemu dengan posisi namanya kiper. Tanpa merepotkan siapapun, aku bisa bersenang-senang. Aku berhasil menemukan tempat terbaik buat diriku. Setelah semua itu, Wakasu masuk SD dan masuk klub kota dan mulai bermain sepak bola dengan serius. Di situ juga, baru kali ini Wakasu dipuji dengan suara kerasnya karena suara itu nyawanya kiper. Saat itu ada anak yang nanya ke anak lain alasan mereka jadi seorang kiper. Ada yang awalnya kalah sweet, ada yang disuruh karena badannya gede meski awalnya penyerang. Lalu Wakasu menjawab dengan sangat keras dan senang, aku mulai main sepak bola karena pengen jadi kiper. Itulah sedikit kilas balik soal Wakasu dan kali ini dia akan menunjukkan di babak kedua melawan Tokyo Carlo FC. Dia pun ke posisinya dan memeriksa gawang dengan senyuman. Di sisi lain, si Yusei malah masih depresi soal kebobolan di menit akhirnya. Dia benar-benar kesal.
Tapi tiba-tiba lucunya palanya ditarik oleh Koyama. Mikirnya nanti aja habis pertandingan lihatlah baik-baik Wakasu. Yang dimana skor masih 3-1, akhirnya pertandingan babak kedua dimulai juga. Yang dimana pemain Tokyo Carlo jadi cepet banget bahkan bermain tiki taka. Lalu pas bola menuju Gabriel yang dijaga oleh Rio, sayangnya lagi-lagi Rio berhasil dilewati Gabriel. Tetapi gokilnya Wakasu melakukan penyelamatan dengan satu lengan meski tendangan Gabriel sangat kencang. Di sisi lain, Rio beneran kena mental karena dari babak pertama dia dipermainkan oleh Gabriel. Dia sadar tugasnya cuma menjaga Gabriel, tapi hal tersebut membuat dia jadi beneran tambah kena mental. Akan tetapi, tiba-tiba Wakasu teriak kencang, "Jangan lengah tim Carlo karena back kami tangguh." Lalu setelah tendangan corner dari tim Carlo, terlihat Gabriel sudah loncat tanpa adanya penjagaan. Bahkan Yuse panik karena pikir bakal masuk. Tetapi gokilnya, ada Rio yang badass berhasil adu sundulan bahkan memenangkan duel. Bola pun jatuh tepat ke Wakasu, lalu dia berkata sambil tersenyum ke Rio, "Nice defense Rio." Rio pun seketika langsung terharu dan nahan nangis. Bahkan habis itu, dia berbalik dan langsung lari teriak semangat. Di sisi lain, Wakasu langsung menendang bola ke depan. Nah, habis melihat apa yang terjadi di lapangan, membuat Yuse benar-benar terkejut. Setelah melihat permainan dari Wakasu, Yuse jadi kepikiran. Sisa waktu 5 menit lagi, kalau pertandingan ini selesai bakal diputuskan. Aku dan senior Wakasu siapa yang lebih pantas jadi kiper utama Toyohiga. Yuse sempat malah mikir pengen Wakasu kebobolan juga, tapi dia berhenti dan langsung menyemangati timnya. Yang dimana Wakasu terus teriak kencang ke rekannya, "Jangan hilang fokus, ini terakhir." Tetapi pas tim Tokyo Carlo menyerang, terlihat Kaiji sangat badass minta bola dan berniat cetak gol. Lalu pas umpan rekannya malah kena blok pemain Toyohiga, second ball-nya itu malah jadi umpan yang tanggung, membuat Wakasu shock terdiam karena di situasi itu dia harus memilih keputusan. Pada akhirnya Wakasu milih lari keluar gawang, tapi dia malah ragu dan berhenti dan memilih untuk stay menunggu tendangan kencang dari Kaiji. Untungnya lagi Wakasu berhasil diselamatkan oleh Rio yang gokil banget menerima tendangan kencang Kaiji pakai mukanya. Bahkan habis itu wasit meniup peluit, tandanya berakhir pertandingan dengan kemenangan Toyohiga 3-1. Tentu saja semua pemain Toyohiga sangat terlihat senang merayakan. Kedua tim sudah berbaris dan mulai bersalaman. Pas Kaiji salaman sama Arashi, dia seneng banget dan ngajak main lagi lain kali. Semua orang terkejut karena Arashi menjawab dengan sombong, "Maju aja." Lalu Sakuta yang terlihat murung, dia kaget pas salaman sama Wakasu karena Wakasu tersenyum dan berkata sangat kencang, "Nice keeper Sakisaka." Lucunya Saku langsung nangis kejer, dia beneran gak bisa menahan air matanya. Dan lucunya lagi, Junpei terlihat sangat kesal. Setelah semua itu, pemain Toyohiga melakukan pendinginan. Tapi ada hal yang mengganggu Yuse karena dia melihat Wakasu dan Kapten Koyama sedang bicara. Apalagi Wakasu terlihat sangat senang. Yuse pikir udah pasti Wakasu senpai yang bakal dipilih karena dia kiper utama. Namun pas semua pergi ke mobil, Koyama tiba-tiba manggil Yuse. Semuanya pun udah masuk kecuali Koyama dan Yuse. Yang dimana Yuse malah udah masang wajah melasnya yang sedih karena Koyama bilang ke Yuse, "Terus terang aja kemampuanmu masih jauh banget." Koyama ngomongin situasi Wakasu yang terakhir tadi sama persis dengan situasi Yuse. Kau maju keluar, tapi kalau lihat yang kayak gitu jadi bikin semangat banget.
Dan mengejutkan, Wakasu yang udah ada di bis, dia juga memasang wajah sedihnya. Kalau harus maju keluar di situ, aku nggak bisa. Diriku yang sekarang nggak bisa ninggalin tiang gawang. Nah, lalu Koyama berkata kepada Yuse, banggalah kiper utama Toyosu Higashi itu adalah dirimu, Yuse. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah